Saya perlu meluruskan falasi atau keliru logika seputar penolakan timnas Israel yang lagi rame. Falasi keliru logika yang pertama, Israel adalah penjajah. Israel itu dengan nyata-nyata itu melakukan penjajahan. Definisi penjajah adalah ketika satu negara berdaulat menduduki satu negara berdaulat lainnya. Waktu negara Israel didirikan tahun 1948 tidak ada negara Palestina. Yang ada waktu itu hanyalah provinsi Ottoman Turki yang diserahkan ke Inggris. Jadi secara teknis Israel tidak pernah menjajah Palestina. Ini fakta sejarah. Falasi keliru logika kedua, menolak demi alasan kemanusiaan. Apa yang disampaikan oleh Pak Koster, apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar, dalam konteks ideologi dan historis, tapi substansi utamanya adalah kemanusiaan. Gimana kau bela bangsa lain sambil kau hancurkan harapan anak bangsa sendiri? Anak-anak ini cuma ingin menoreh prestasi, dihancurkan demi prinsip untuk Palestina. Sudahlah bang, tak masuk alasan kemanusiaan kau itu. Netizen sudah cerdas-cerdas bang. Kita sudah baca ada arahan partai ke Pak Ganjar untuk ikut menolak karena partai mau ambil hati elektoral umat Islam demi pemilu 2024. Sudahlah, ngaku aja lah bang. Dan berikut adalah 5 negara yang menolak untuk bermain sepak bola melawan Israel. Timnas Iran. Hingga saat ini, Iran menjadi negara yang paling menentang keras para atletnya bertanding melawan Israel. Bahkan, 2 punggawa tim nasional Iran, Hatsafi dan Shojei, yang bermain di klub Yunani Panionios, dicoret dari skuad utama Iran setelah bermain melawan klub Israel Maccabi Tel Aviv di ajang Liga Eropa tahun 2017 lalu. Hatsafi dan Shojei tidak lagi mendapatkan tempat di timnas Iran. Mereka sudah melanggar batas merah Iran. Bermain melawan representasi Israel tidak dapat diterima oleh negara. Iran sendiri merupakan salah satu negara yang tidak pernah mengakui Israel sebagai negara merdeka. Bahkan, atlet judo Iran Alireza Hojasteh juga pernah mengundurkan diri dari ajang Olimpiade karena enggan menghadapi lawan dari Israel. Argentina. Pada persiapan Piala Dunia Rusia 2018 lalu, tim nasional Argentina dijadwalkan akan menggelar uji coba melawan timnas Israel di Yerusalem. Namun kemudian, tim Tenggo memutuskan untuk membatalkan pertandingan itu setelah mempertimbangkan kondisi politik di tengah konflik Israel dan Palestina. Asosiasi Sepak Bola Argentina akhirnya menentukan keputusan yang tepat. Sementara itu, Lionel Messi yang merupakan duta UNICEF memiliki alasan tersendiri untuk tidak bertanding melawan Israel. Sebagai duta UNICEF, saya tidak bisa bermain melawan orang yang membunuh anak-anak Palestina yang tak bersalah. Kami harus membatalkannya karena kami mengutamakan kemanusiaan. Meski Perdana Menteri Israel dikabarkan sempat membujuk Presiden Argentina agar pertandingan tetap dilaksanakan, namun timnas Argentina tetap menolak dan memutuskan untuk tidak bertanding ke Yerusalem. Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu yang paling berperan dalam menyingkirkan sepak bola Israel dari benua Asia di tahun 1960-an. Semuanya berawal saat timnas Indonesia yang berpeluang besar tampil di Piala Dunia memilih untuk tidak bertanding saat harus menghadapi Israel di babak kualifikasi tahun 1958. Sikap penolakan itu merupakan bentuk solidaritas terhadap perjuangan warga Palestina yang tengah berjuang terkait penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Bahkan, Presiden Soekarno saat itu juga sangat bersemangat dalam aksi penolakannya terhadap segala bentuk kolonialisme. Namun, dengan aksi penolakan itu, Indonesia terpaksa harus terkena sanksi FIFA berupa larangan bermain selama 1 tahun dan denda sebesar 28.000 US dollar. 4 tahun berselang, Indonesia yang menjadi tuan rumah Asian Games 1962 secara tegas tidak akan mengundang Israel sebagai peserta. Meski sanksi kembali diterima oleh Indonesia, namun langkah itu mampu menginspirasi negara-negara Asia lainnya untuk menyingkirkan Israel dari Federasi Sepak Bola Asia atau AFC. Timnas Turki. Sebelum Indonesia, Turki terlebih dahulu pernah melakukan aksi menolak bermain saat melawan timnas Israel di kualifikasi Piala Dunia 1958. Tergabung dalam grup yang saat itu hanya terdiri dari 2 tim, Turki yang dikenal sebagai pendukung penuh warga Palestina lebih memilih untuk tidak bermain melawan Israel di pertandingan tersebut. Tanpa harus berkeringat, Israel kemudian dapat memastikan diri melaju ke babak berikutnya meski akhirnya kalah ketika berhadapan dengan Wales.
Timnas Mesir. Masih di kualifikasi Piala Dunia 1958 Swedia, selain Turki dan Indonesia, Timnas Mesir juga menolak untuk bermain melawan Israel. Dikutip dari Desk Football Times, Mesir yang saat itu tergabung di grup bersama Indonesia, Israel dan Sudan, memilih untuk tidak bermain karena bentuk solidaritas terhadap Palestina. Dan hebatnya lagi, setelah Mesir dan Indonesia, Sudan juga menolak untuk bertanding, yang kemudian membuat Israel lolos ke Piala Dunia tanpa harus bertanding. Pesepak bola Palestina dihalang-halangi, dihambat untuk bertanding, lebih jauh bahkan diteror, ditembakin, stadionnya juga sempat dijadiin sasaran target. Di satu sisi, Israel tuh bisa dengan bebas masuk dan melakukan kegiatan pertandingan bola di wilayah Palestina. Dan konteksnya kalau spesifik bicara soal hubungan Israel-Palestina ya, Israel itu kerap kali loh melarang atlet Palestina untuk bertanding di luar negeri. Itu terjadi faktanya di tahun 2016, tahun 2017, tahun 2019. Israel secara spesifik mengeluarkan travel advisory, melarang pesepak bola Palestina untuk melintasi perbatasan, untuk ikut pertandingan. Dan Israel tuh sejak dulu memang selalu menghambat perkembangan persepak bolaan di Palestina. Tahun 64 Israel membubarkan kompetisi-kompetisi independen yang dilakukan oleh rakyat Palestina dan menangkap penyelenggaranya. Lebih jauh bahkan diteror, ditembakin, stadionnya juga sempat dijadiin sasaran target. Ada yang ditembak mati tahun 2022 loh, pesepak bola Palestina.